Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nora AMD Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, UPTD Puskesmas Panyabungan Jahe. Saya adalah bidan terampil yang akan menyampaikan tugas agenda 2 Core Value ASN Harmonis dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes dan dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pengertian nilai dasar harmonis dalam pelayanan ASN. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dan tulisan harmonis adalah bersangkut paut dan seia sekata. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam hayati, suku bangsa dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis dan kekayaan dari hutan di seluruh Indonesia. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek berikut ini, yaitu kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Konsep persatuan Indonesia ini sebenarnya merupakan nilai dasar yang telah dimiliki bangsa Indonesia pada masa lalu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah lama dimiliki bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat, antara lain yaitu 1. Dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. 3. Memperkaya kebudayaan nasional. 4. Sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia. 5. Dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. 6. Dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 7. Sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. 8. Sebagai media hiburan yang mendidik. 9. Timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia. 10. Membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang dimiliki. Potensi tantangan negatif yaitu 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan dan cara melakukan sesuatu. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat yang sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah ke persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan. 7. Menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Yang kedelapan, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Tantangan disharmonis dalam masyarakat yaitu disharmonis antar suku, disharmonis antar agama, disharmonis antar ras,
disharmonis antar golongan. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Berdasarkan pandangan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya, sejarah pergerakan bangsa dan negara, konsep dan teori nasionalisme berbangsa, serta potensi dan tantangannya, maka sebagai ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Penanganan masalah akibat keberagaman budaya membutuhkan pendekatan yang bijak, karena masalah keberagaman berhubungan dengan isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Cara membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif, yaitu membuat tempat kerja yang bersinergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. 2. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. 3. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Kode etik ASN berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Sikap dan perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yaitu 1. Berubah dari penguasa menjadi pelayan. 2. Merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Implementasi core value harmonis yaitu dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, dan latar belakang apapun. Perilaku selanjutnya yaitu suka menolong orang lain. Apapun masalahnya, ASN akan selalu sigap dalam membantu kesulitan siapapun, termasuk rekan kerja ataupun masyarakat. Selain itu, ASN juga bisa mendonorkan darahnya dalam rangka membantu orang lain. Poin ketiga yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu bisa dengan menyiapkan ruangan kerja yang bersih, lingkungan yang aman dan nyaman agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan juga didukung oleh rekan kerja yang solid dan mau bekerja sama dan membangun interaksi yang baik antar sesama. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.